Halo Sobat Edulo, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai RBG atau Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Britain, yang dimana RBG ini adalah regulasi yang mengatur sistem hukum di luar Jawa dan Madura, yang dimana pemahaman ini sangatlah penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Gitu. Mengapa? Karena memberikan kerangka hukum yang jelas. Kemudian di dalam video ini saya akan menjelaskan berbagai aspek daripada RBG ini sendiri, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Nah, saya percaya dengan kita semua memahami prosedur ini, kita akan dapat mengetahui gimana sih sistem hukum ini bisa bekerja dan gimana sih hal itu akhirnya bisa mempengaruhi hak-hak kita semua. Jadi, apa saja yang dibahas di dalam buku RBG ini? Yang pertama adalah ada pengajuan gugatan yang termaktub di dalam pasal 142 sampai dengan 144, yang dimana hal ini mengatur mengenai prosedur pengajuan gugatan oleh penggugat atau kuasanya, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian ada juga kedua itu mengenai prosedur persidangan. Ini termaktub di dalam pasal 145 sampai dengan 151, yang dimana menjelaskan sidang itu bagaimana diadakannya, termasuk dari mulai pemanggilan para pihak dan proses mediasi yang dilakukan oleh ketua pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah biaya perkara. Ini dijelaskan dalam pasal 192 yang mengatur tentang biaya yang harus dibayar oleh para pihak yang kalah serta para pihak yang tidak mampu untuk membayar perkara. Kemudian yang keempat adalah dibahas juga di dalam buku ini bukti dan pembuktian, itu dalam pasal 283 yang menjelaskan beban pembuktian itu terletak pada pihak yang mengklaim serta jenis-jenis bukti yang dapat diajukan di pengadilan. Kemudian yang kelima adalah membahas mengenai banding dan upaya hukum. Ini diatur dalam pasal 199 yang dimana mengatur prosedur pengajuan banding bagi pihak yang puas dengan putusan pengadilan, termasuk tenggang waktu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang keenam adalah pelaksanaan putusan. Ini diatur dalam pasal 206 yang menjelaskan bagaimana putusan pengadilan itu dilaksanakan, termasuk prosedur penyitaan barang kalau misalnya ada pihak yang kalah dan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kemudian ketujuh dibahas juga mengenai penyelesaian sengketa. Ini di dalam pasal 259 yang mengatur mengenai alternatif sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti misalnya mediasi dan arbitrase. Ya, harus ada prosedur yang diikuti tentunya. Kemudian ke-8 adalah izin berperkara tanpa biaya. Ini diatur dalam pasal 273 yang menjelaskan prosedur bagi penggugat atau tergugat yang nggak mampu mendapatkan izin berperkara tanpa biaya. Kemudian yang kedua adalah kita mulai dengan latar belakang. Ya, latar belakang daripada RBG, yang dimana ini adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengadilan di luar Jawa dan Madura, yang dimana sebelum RBG ini diterapkan, sistem hukum di daerah ini seringkali tidak teratur, seringkali sulit diakses oleh masyarakat. Harapannya dengan adanya RBG ini diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memberikan keadilan yang jauh lebih baik. Fungsi dari RBG sendiri itu adalah sebagai paduan sebenarnya bagi pengadilan dan sebagai jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan. Kita akan membahas sekarang mengenai pengajuan gugatan ya. Tadi kita udah bahas tentang definisi dasarnya. Kita akan membahas mengenai pengajuan gugatan. Di dalam pasal 142 RBG, gugatan itu dapat diajukan oleh penggugat atau kuasanya dengan menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani. Begitu. Penggugat ini adalah pihak yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan keadilan, yang dimana proses ini haruslah dilakukan sebelum sidang dimulai. Nah, di mana pengajuan gugatan ini dilakukan di pengadilan negeri tentunya yang berwenang. Ya, mengapa? Karena prosedur ini ada untuk memastikan bahwa semua klaim hukum diajukan itu secara resmi dan dapat diproses oleh pengadilan. Ketua pengadilan itu memiliki peran penting di dalam memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat sehingga mereka dapat mengikuti prosedur dengan tepat. Kemudian juga prosedur dalam persidangan. Setelah tadi kita mengajukan gugatan, langkah selanjutnya adalah prosedur persidangan, yang dimana ini tercantum di dalam pasal 145 RBG yang menjelaskan bahwa ketua pengadilan akan menetapkan hari dan jam untuk sidang, gitu, serta memerintahkan pemanggilan para pihak. Para pihak yang terlibat itu adalah penggugat dan tergugat. Ya, para pihak yang terlibat itu adalah penggugat dan tergugat, yang dimana sidang ini akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan nantinya oleh ketua pengadilan. Sidang itu diadakan di ruang sidang pengadilan. Gitu. Prosedur ini ada untuk memastikan bahwa semua memiliki kesempatan untuk hadir. Semua memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Apabila misalnya penggugat tidak hadir, gugatan dapat dinyatakan gugur gitu kan tadi ya. Sedangkan jika tergugat tidak hadir, pengadilan dapat mengambil keputusan tanpa kehadirannya. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran dalam proses hukum gitu. Kemudian di dalam pelaksanaan putusan. Setelah putusan diambil, penting untuk memahami proses pelaksanaan putusan tersebut. Menurut pasal 206, pihak yang kalah dalam berperkara diwajibkan untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
Nah, pihak yang kalah adalah tergugat yang tidak berhasil dalam argumennya misalnya. Kemudian pelaksanaan putusan haruslah dilakukan segera setelah putusan diucapkan. Di mana itu dilaksanakannya? Itu dilakukan di lokasi yang relevan, tergantung pada jenis putusan. Prosedur ini ada untuk memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan dan hak-hak pihak yang menang itu dilindungi, gitu. Apabila jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan, gitu kan, untuk melaksanakan putusan yang menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan mekanisme untuk menegakkan keputusan di pengadilan. Kemudian kita lanjut ke dalam biaya perkara. Nah, selanjutnya kita bahas tentang biaya perkara, gitu kan, di dalam pasal 192 yang menjelaskan bahwa biaya perkara itu mencangkup proses hukum, berbagai proses hukum di sana, kayak misalnya biaya administrasi, kemudian biaya panggilan. Biaya ini menjadi tanggung jawab pihak yang kalah dalam berperkara. Biaya ini harus dibayar itu pada saat pengajuan gugatan dan selama proses persidangan. Di dalam buku ini dijelaskan pembayaran biaya itu dilakukan di pengadilan negeri yang menangani perkara tersebut. Nah, prosedur ini ada untuk memastikan bahwa pengadilan itu dapat beroperasi dengan baik dan bahwa semua pihak yang memahami tanggung jawab finansial mereka dalam proses hukum. Jadi bagi mereka yang tidak mampu bayar biaya perkara, tentu di dalam buku ini, di dalam buku RBG itu memberikan ketentuan untuk berperkara tanpa biaya. Nah, ini diatur di dalam pasal 273 dan 274. Kemudian, ini memungkinkan individu yang kurang mampu untuk tetap mendapatkan akses keadilan tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi, gitu. Kemudian setelah kita tadi membahas biaya perkara, kita membahas bukti dan pembuktian. Nah, kenapa? Karena dalam setiap perkara hukum, bukti dan pembuktian ini memainkan peran penting yang sangat krusial juga, gitu kan. Menurut pasal 283, beban pembuktian terletak pada pihak yang mengklaim suatu hak. Jadi maksudnya adalah pihak yang mengklaim adalah penggugat yang harus membuktikan klaim mereka, gitu. Pembuktian itu dilakukan selama proses persidangan, dan bukti yang diajukan di pengadilan itu haruslah di tempat berperkara, diproses, gitu. Kemudian prosedur ini ada untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan itu didukung oleh bukti yang kuat dan relevan sehingga pengadilan dapat membuat keputusan yang adil. Kemudian bagaimana RBG ini mengatur? RBG mengatur berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan itu dalam persidangan. Itu termasuk bukti tertulis, kemudian kesaksian, kemudian pengakuan, kemudian bukti lainnya. Misalnya bukti tertulis itu seperti kontrak misalnya, atau misalnya dokumen resmi, gitu kan. Ini dapat menjadi bukti yang sangat kuat untuk mendukung klaim dari penggugat. Kemudian kita masuk ke dalam banding dan upaya hukum. Nah, setelah putusan diambil, pihak yang merasa dirugikan itu punya hak. Punya hak untuk apa, gitu kan? Punya hak untuk mengajukan banding. Prosedur pengajuan banding itu diatur di dalam pasal 199 RBG yang menyatakan bahwa pihak yang ingin mengajukan banding haruslah melakukan hal tersebut, melakukan banding itu dalam waktu tertentu setelah putusan diumumkan. Dan pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan adalah yang berhak mengajukan banding. Banding haruslah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan biasanya. Kalau dalam kasus itu dalam waktu 14 hari setelah putusan biasanya. Kemudian pengajuan banding dilakukan di pengadilan tinggi yang berwenang, dan prosedur ini ada untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan untuk mendapatkan PK atau mendapatkan peninjauan kembali atas kasus mereka. Proses banding ini sangat penting. Kenapa? Karena memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi di dalam putusan sebelumnya, sehingga ya keadilan dapat tetap ditegakkan. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Selain melalui jalur pengadilan, RBG juga mengatur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti ya mediasi, kemudian arbitrase, gitu kan. Mediasi ini adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa, yang memiliki masalah, ini bertemu dengan mediator yang netral, ya oposisi, untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, mediator ini perlu kita ketahui adalah pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang membantu dalam proses penyelesaian sengketa. Dan mediasi dapat dilakukan kapan saja, sebelum atau selama proses litigasi itu sendiri. Jadi mediasi biasanya dilakukan di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kenapa? Intinya prosedur ini ada untuk memberikan alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi atau proses pidana, gitu kan. Serta untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian ada juga arbitrase ya, di sisi lain melibatkan pihak ketiga yang akan membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses mediasi dan arbitrase dilakukan, serta situasi di mana metode ini lebih disarankan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, gitu. Jadi pada kesimpulannya, di dalam pembahasan RBG ini yang telah saya bahas di dalam video ini,
RBG itu memberikan kerangka hukum yang jelas intinya ya untuk pengajuan gugatan, kemudian untuk prosedur-prosedur persidangan, kemudian juga untuk pelaksanaan putusan, kemudian juga membahas mengenai biaya perkara, membahas mengenai bukti dan pembuktian serta proses banding. Semua aspek ini sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di luar Pulau Jawa dan Madura untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebenarnya dalam sistem hukum. Karena dengan memahami RBG, saya percaya masyarakat itu dapat menjadi jauh lebih siap menghadapi proses hukum kapanpun yang diperlukan. Dan tentu pengetahuan ini berlaku di seluruh wilayah yang diatur oleh RBG itu sendiri. Jadi kesimpulannya, dengan memahami regulasi ini, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi hak mereka dan mendapatkan keadilan. Gitu. Kemudian intinya RBG ini tidak hanya perlu untuk kita pahami sebagai mahasiswa hukum, tetapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia.